Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo Sobat Sersan, sekarang ini udah tanggal 5 Syawal nih. Nah, kemarin itu pas Lebaran ada nggak sih yang dapet sambal ulek? Sambal ulek, Sambal ulek, sambal sambal goreng ulek mungkin. itu eh, apa ucapan atau pertanyaan-pertanyaan yang mengulek-ulek, mengaduk-aduk hati sampai nggak bisa tidur gitu. Ada nggak sih? Ayo ngacung, ada berapa tuh ya? Aku. 1, 2, 3, wah ada 1000, wah banyak banget. Banyak banget ya. Banyak banget ya. Nah, ini memang fenomena yang umum sekali kita alami atau kita jumpai itu saat momen Lebaran. Iya. Dan itu sambal uleknya juga ada kemasan kecil, ada kemasan Level botol. pedas, level pedasnya ya. Kamu pernah ngalamin nggak sih? Kalau aku bukan pernah sih, sering pastinya. Sering ya. Ya, setiap pulang kali Lebaran setiap tahun waktu dulu masih kuliah, ya mesti itu. Mesti pertanyaannya ada sambal, kadang terbuat dari sambal hijau, kadang dari sambal cabai yang merah itu. Wah, rasanya pengen melihat manusia, pengennya sembunyi Pengennya sembunyi. ke dalam gua yang paling dalam. Nah, kalau aku tuh malah kalau udah malam takbiran itu rasanya pengennya tuh besok nggak usah Lebaran aja deh, pengennya Iya. Ramadan terus. Pokoknya pengennya tuh kadang tuh malah justru yang ironinya sekali tuh Idul Fitri itu malah kita sebagai momen yang sakral, momen yang kita ketemu silaturahmi sama keluarga tuh malah kita pengennya ngilang aja deh, pergi ke planet apa gitu. Ya, saking nggak inginnya bertemu dengan semua orang ya. Nah, tapi sebenarnya usia berapa aja sih yang rentan terkena sambal ulek tadi? Sebenarnya ini cuma istilah aja sih, ada yang menyebutnya juga. Usia berapa aja itu? Berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman. Sebenarnya sih semua usia bisa ya terkena. Karena misalnya anak kecil juga bisa kena. Loh, kamu kok belum bisa jalan sih, umur berapa ya? Oh iya. Nah, bisa. Benar-benar ya. Sebenarnya semua usia itu bisa terkena. Orang tua juga misalnya loh kok tambah sekarang udah ini ya, udah cuci darah ya, nggak bisa jalan ya, aduh gimana tambah parah ya penyakitnya. Nah itu Berarti intinya ini sambal yang ada dan tersedia sepanjang masa dong ya. sepanjang masa. Tetapi yang paling rentan terkena itu memang yang paling banyak itu tuh usia remaja hingga dewasa awal. Mungkin mama-mama, papa-papa muda itu masih rentan terkena. Kenapa? Karena mereka itu sedang berada di spotlight istilahnya. Sedangkan kalau usia yang sudah matang atau sudah dewasa banget, itu mungkin mereka sudah punya ketahanan diri yang baik, sudah punya cara mengatasi ucapan dan segala macam cara bersikap yang udah lebih matang, sehingga mungkin walaupun mereka mengalami efeknya itu nggak terlalu gitu ya, nggak terlalu kentara. Mau kita perbanyak dulu contohnya, misalnya kalau yang remaja gimana itu sambal uleknya? Remaja misalnya nih mulai dari yang masuk kuliah misalnya. Kamu kemarin keterima di mana? Kuliah di mana? Aduh, cuman di swasta tante, atau misalnya itu langsung menciut gitu kan. Iya. Kemudian IPK-nya berapa? Nah itu. IPK-nya berapa? Terus Atau kapan nih lulus? Lulus. Nah itu juga yang lumayan pedes itu. Kapan lulusnya? Kapan lulus? Terus juga ada setelah lulus timbul lagi pertanyaan nih, udah kerja belum? Ya. Kerja di mana? Kerja di mana? Nah, dan kalau misalnya kerja di tempat yang mungkin bikin orang mengernyitkan dahi untuk googling di kepalanya, aduh pak kayaknya aku nggak kenal deh, kayaknya nggak terkenal. Kenapa nggak PNS aja? Nah itu dia. Kemudian ini yang paling banyak itu adalah kapan nikah. Ya. Nah, Kapan nikah? ini adalah pertanyaan yang pertanyaan super sensitif yang yang pedasnya mungkin level 10 ya buat teman-teman yang ada di usia yang katanya itu tuh usia
ideal buat menikah tapi masih belum menemukan pasangan. Iya, Terus apalagi nih? sampai ada yang jawab Mei katanya ya. Oh iya, bulan Mei, sampai ada iklannya dulu ya. Sampai diiklankan, coba bayangkan. Nah, habis itu mungkin apalagi? Kalau udah menikah, kapan? Mana momongan? Kok belum punya momongan? Nanti setelah punya satu, nih masih satu nih. Ya Nah, gitu. sebenarnya pertanyaan itu nggak akan ada habisnya. Tapi memang kenapa Lebaran? Karena di momen ini hampir semua keluarga itu ngumpul dan Iya. mungkin Dan libur nasional biasanya ya. dan banyak diantaranya mungkin udah berabad-abad nggak ketemu, bertahun-tahun nggak ketemu. Kemudian ya sebenarnya sih pertanyaan itu Biasa aja sih. iya, dan sebenarnya cuman basa-basi, tetapi efeknya yang luar biasa. Bisa keringetan ya. Kalau kayak habis makan sambal itu bisa keringetan, bisa mules bahkan ya. Ya, Jadi ngomong-ngomong gimana ini? Ada solusi nggak sih kalau menemui kondisi seperti itu? sebenarnya itu mau nggak mau kembali ke diri kita sendiri ya. Mungkin pertama kita sadari dulu bahwa sebenarnya itu memang basa-basi sih. Kan nggak ada yang benar-benar pengen Tahu. tahu banget atau apa gitu. Sebenarnya cuma basa-basi dan memang kita nggak bisa mengontrol hal-hal atau orang-orang di luar diri kita. Seperti kamu jangan nanyain aku loh ya, jangan nanya loh ya. Aku nggak mau ditanya loh ya. Itu nggak bisa. Jadi kita sadari mereka cuma basa-basi dan mungkin Kadang tuh untuk menghilangkan suasana yang mencairkan suasana. Krik. Nah, muncul pertanyaan nih. Kapan nikah? Misal. Tapi nggak cuma itu loh. Pertanyaan itu sebenarnya juga bisa mengarah ke body shaming. Apaan tuh? Makanan apa itu? Gendutan ya sekarang. Nah, kamu kurusan ya sekarang. Ya apa saja prinsipnya, sambalnya apa saja ya. Jadi nggak cuma menguliti kehidupan kita, tapi juga body shaming, yaitu yang nggak tahannya itu seperti itu. Nah, kemudian cara mengatasinya tadi ya. Kemudian kita berikan jawaban yang netral aja kali ya. Seperti doain aja ya tante gitu. Nah, itu good idea teman-teman. Doain aja deh biar mudah-mudahan cepet nyusul kakaknya gitu, atau misalnya ya mungkin mudah-mudahan tahun depan tante gitu kan. Kalau ditanya contohnya kayak tentang lo kok gendutan sedikit, ya doain tante biar bisa lebih langsing. Nah gitu aja pokoknya gitu gitu. aja sih, ambil jawaban yang dan itu memang, tapi untuk memberikan jawaban itu kita memang sudah harus mempersiapkan mental dulu. Jadi karena jawaban itu nggak akan mungkin bisa keluar kalau kita udah marah duluan. Udah sensi duluan. Nah, jadi pertama kali kita sadari bahwa ini cuman basa-basi ini, dan kita sadari juga jangan sampai momen ini jadi rusak, jadi nggak hilang karuan. kesakralannya. Hanya karena orang yang basa-basi. Nah, gitu dia. Kemudian kita juga bisa selain itu bisa yang kedua tadi kita berikan jawaban yang netral kan. Kemudian kita mungkin juga bisa minta bantuan ke orang terdekat yang kira-kira itu bisa menetralisir suasana. Misalnya nih yang mungkin punya dekat dengan saudaranya atau orang tuanya, mungkin bisa minta bantuan. Nanti aku nih pasti ditanya ini, kamu bantuin dong. Misalnya, itu kan untuk mengalihkan suasana. Misalnya udah kongkalingkong nih sama kakaknya, misalnya, dia tuh bentar lagi kok itu tante, tenang aja gitu. Ntar kan. sekali dia ngumumin, kaget semua pasti. Wow. Itu tinggal nyebar undangan kok, tenang aja gitu kan. Jadi kita bisa minta bantuan sehingga nanti fokusnya bukan ke kita lagi gitu. Nah itu bagus banget tuh kalau misalnya ada saudara yang memang orangnya pinter ngomong, atau ya kita lihat-lihat bala bantuan yang akan kita gunakan nanti di hari itu. Nah ini terjadi sepanjang masa ya. Jadi walaupun ini Ramadan Idul Fitrinya udah lewat, tetapi depannya lagi itu akan senantiasa, karena kita emang nggak bisa ngontrol orang gitu. Berarti kalau gitu dari sekarang kita udah baiknya ini semua poin-poin tadi perlu dihafalin ya. Besok mau pas ujian saat hari H-nya, jadi itu udah
terjawab otomatis tanpa dipelajari lagi sebelum hari Lebaran. Nah, tapi sebenarnya pas momen Lebaran itu selain ada yang em, dapat sambal ulek, sebenarnya di sisi lain itu juga ada sih Sambal mungkin terasi. sambal terasi. Bukan, itu juga ada eh, para pemenang yang justru mereka tuh ingin ditanya sih sebenarnya. Oh, kesimpulannya malah bener-bener nyari makanan yang ada sambal uleknya ya, Sambal ulek. yang ada level-level pedasnya ya, kayak seperti makanan zaman now ya. Nah, tapi itu tujuannya mungkin untuk apa ya? Mungkin pengakuan atau apa sih? Wah, mobilnya baru ya, seperti itu. Karena memang ada sih yang Ini seperti ya itu. yang baru nikah kemarin. Nah, memang Wah, ada yang ini seperti anaknya itu. yang pertama baru. Nah, Dan iya, sengaja justru ya, memang ada yang seperti itu. Nah, karena butuh pengakuan, butuh identity. tapi memang yang kita fokuskan sekarang, yang kita ini kan memang yang sambal ulek yang bikin keringetan tadi. Ya, kalau yang kedua ini mungkin kita Bikin tidak perlu senyum-senyum pikirin ya. Ya. Yang kita sorotin adalah sambal ulek yang bikin keringetan, mules tadi ya. Kayak keringat dingin. Nah, oke, mungkin Kita ulangi lagi kita ulangi lagi. biar teman-teman tidak lupa. Pertama tadi ini solusinya dan hal-hal solutif untuk menghadapi kondisi yang memang benar-benar pedasnya bikin nancep di jiwa. Pertama tadi solusinya. Pertama tadi kita pahami dulu bahwa ini hanya basa-basi dan jangan sampai ini, artinya kesadaran diri kita dulu yang kita bangun. Ya. Ya, ini jangan sampai merusak momen. Nah, pokoknya hempaskan semua. Bukan. Ini cuma basa-basi kok, gitu aja gitu kan. Yang kedua? Yang kedua tadi Yang kedua tadi apa tadi yang kedua ya? Mana? Teman-teman masih ingat yang kedua? Coba kita lihat teman-teman yang ngacungkan jari. Bentar. Kok pada diam semua? Ada yang nyatet nggak sih tadi? Nggak ada satupun. Ya. Oke. Ini minta bantu dulu kepada kru. yang kedua tadi. Oh, oke, dibantu ya. Oke. Nampaknya ini udah terlalu sering terkena sambal ulek. Ya, oke. Sampai Yang kedua tadi itu carilah jawaban yang netral. betul. Akhirnya dibantu juga nih, pada tadi ingin ngetes nih ceritanya. Doain aja ya. Doain gitu, aja itu ya. yang paling netral, dan juga semoga itu menjadi doa juga buat kita. Atau dengan kata yang sama, misalkan ini bukan hanya harapan ibu atau bapak loh, ini juga harapanku dan lebih berharap lagi aku tuh yang sebagai menjalani hidupku. Makanya minta doanya. Nah, jawaban yang netral, dan bisa juga sih jawaban itu yang jawaban yang dibawa nyantai, dibawa bercanda aja, itu juga bisa. Oh, tenang aja. Kapan nikah? Bulan Mei, kayak gitu ya. Iya. Kayak iklan-iklan gitu loh, maybe yes, maybe no. Ya, Terus yang ketiga? Yang ketiga, kita bisa minta bala bantuan. Nah, carilah orang terdekat yang itu bisa kita percaya untuk membantu kita mengatasi situasi sulit itu. Dan itu juga nggak lama ya, paling cuman beberapa saat kemudian orang udah makan opor kan ya. Sama minuman ya, sirupnya ya. Iya, ya begitu ya Teman-teman, Sobat ya. Sersan ya. Semoga hal yang sedikit ini yang Sharing jadi santai. sharing santai menjadi solusi ya untuk teman-teman yang biasa dijajain makanan dengan olesan sambal ulek. Nah, itu dia. Ya. Ya, terima kasih Terima sudah kasih teman-teman. mendengarkan. Semoga kita insya Allah ketemu lagi di waktu dan kesempatan selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.